Palestina ini negara apa? Berada di mana? Gitu kan. Apa hubungannya dengan kita kaum muslimin? Palestina teman-teman, salah satu bagian daripada negeri Syam. Jadi negeri Syam itu, ya, kalau kita ibaratkan seperti handphone ini misalnya negeri Syam, ya, dulu di zaman Nabi SAW dikenal dengan Syam. Ya. Sekarang itu terbagi menjadi 4 negara. Libanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Ya, dulu itu satu, negeri Syam. Ya. Yang Allah mengatakan dalam surah Quraisy, ya, Rihlatas syita'i was saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas. Itu mereka ke negeri Syam dan Yaman. Gitu kan. Dan orang-orang Quraisy selalu berdagang ke negeri Syam. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering bolak-balik ke negeri Syam dulu berdagang. Ya. Di umur 21 tahun sampai 40 tahun. 19 tahun beliau berdagang. Itu bolak-balik dari Mekah ke negeri Syam. Intinya teman-teman sekalian, negeri Syam ini kita ringkaskan, kalau kita lebih kerucutkan lagi, ya, ke Palestina, tepatnya karena memang Palestina adalah jantungnya negeri Syam, karena ada Masjid Aqsa di sana. Ya. Maka ada hubungannya dengan kita. Yaitu yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Masjid Aqsa yang ada di situ. Dan bahwasanya dia juga penuh dengan berkah. Tapi kita bicara dulu masalah wilayahnya. Dia diberkahi. Allah SWT berkahi. Artinya subur sekali. Allah ceritakan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh. Masjid Aqsa punya 3 nama. Ya, Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh, ya, masjid yang jauh dari Masjidil Haram. Karena waktu itu perjalanan 1 bulan dengan kuda tercepat. Kemudian ada juga Baitul Maqdis dan ada Masjid Ilya. 3 namanya ini. Yang jelas ini kita ambil saksi bahasan dulu. Alladzi barakna haulah. Yang telah kami berkahi di sekitarnya. Di sekitar Masjid Aqsa. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah ke Palestina merasakan udara yang sejuk, tanah yang subur, ya, pemandangan yang luar biasa membawa kita kepada suasana yang lebih tenang, ya, beda sekali. Kalau Mekah sama Madinah kan juga sama, tapi lebih kepada modern. Kalau ini lebih klasik, ya, lebih kepada klasik. Ya, sudah bolak-balik kami buat program di Uhud Tour untuk selalu ada umroh plus Aqsa. Dan alhamdulillah selalu jemaah kita masuk di sana. Cuma sekarang mungkin kondisinya tidak memungkinkan, selain pandemi juga lagi masih ada konflik di sana. Baik, kita kembali selanjutnya. Juga dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami. Syamina. Nah, ini kembali kepada kami. Wa Yamanin dan Yaman kami. Artinya milik muslimin. Syam dan juga Yaman. Nabi SAW doakan keberkahan. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga akan menjadi markas mujahidin nanti di akhir zaman. Negeri Syam ini. Ya, termasuk Palestina tentunya. Pusatnya Palestina. Kata Nabi SAW dalam hadis, ya, La tazalu usabatun min ummati qa'imatan ala amrillah. Akan ada sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah ini. La yadurruha man khalafaha. Mereka tidak pernah peduli dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Atau mencaci maki mereka, menyalahkan mereka. Tuqatilu a'da'aha. Terlalu memerangi musuh-musuh mereka. Kullama dhahabat harbun nushibat atau nashibat harbun qaumin akharin. Setiap kali peperangan selesai, maka akan terjadi peperangan lagi yang lain. Yarfa'illahu qauman wa yarzuquhum min. Allah SWT meninggikan derajat mereka dan memberikan rezeki mereka dari musuh-musuh mereka itu. Hatta ta'tiyahumus sa'ah. Sampai nanti kiamat terjadi. Lalu ya, dijelaskan, hum ahlus Syam. Mereka adalah penduduk negeri Syam. Jantungnya adalah Palestina. Ini bukan berarti Palestina tidak akan aman, bukan. Karena kan 70 tahun lalu lah kurang lebih Yahudi berkuasa di situ. Tapi sebelumnya dikuasai oleh kaum muslimin. Nggak ada masalah, gitu kan. Cuma memang ada saja
ya, upaya Yahudi untuk merebutnya. Dan ini dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW tadi. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Inni ra'aitu ka'anna amudal kitaban tuzi'a min tahti wisadati. Aku diperlihatkan seakan-akan kitab ya, ditarik, Al-Quran ditarik dari bawah bantalku. Hadis cukup panjang, inti bahasanya adalah titik-titik, wa innal imana idza waqa'at fitan bisyam. Dan ketahuilah kalau terjadi fitnah di akhir zaman nanti, umat Islam tidak tahu harus kemana, ya selamatkan diri kalian ke negeri Syam. Kita disuruh ke sana. Kemudian juga sabda Nabi SAW, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada. Terus saja perkara mempertahankan Islam ini kalian lakukan sampai akan terbentuk pasukan-pasukan yang menyatukan kalian. Jundum bisyam, ada pasukan di negeri Syam, wa jundum bil Yaman, pasukan di Yaman, wa jundum bil Iraq, dan pasukan di Irak. Kemudian Ibnu Hawala radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata, ikhtar li ya Rasulullah. Pilihkan untukku, kalau seandainya aku hidup di zaman itu, dari 3 titik pasukan Islam ini, di mana saya akan ikuti? Apa kata Nabi SAW? Alaika bisyam, fa innahu khiratullahi min ardih. Pilihlah negeri Syam, karena dia adalah bumi Allah yang dipilih atau terpilih. Yajtabi ilaihi khiratahu min ibadih. Dan akan berkumpul padanya hamba-hamba Allah yang terbaik. Fa in abaitum fa alaikum biyamanikum. Kalau kalian masih mau memilih, maka pilihlah Yaman. Setelah itu, wasku min gudurikum. Bertahankan itu. Fa inna Allah azza wa jalla qad tawakkala li bisyami wa ahli. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan untukku, untuk negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Ahmad. Juga sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala ad-din zahirina li aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah. Akan ada sekelompok dari umatku yang terus mempertahankan agama ini. Mereka terang-terangan menghadapi musuh mereka. Mereka tegas dan mereka tidak peduli dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maksudnya yang berselisih dengan mereka ya. Sampai datang kemenangan dari Allah. Qila ainahum ya Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, di mana posisi mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis, ya, di Masjid Aqsanya dan di sekitar Baitul Maqdis. Ini yang sering terjadi konflik, kan Anda dengar di waktu-waktu sekarang ini, bagaimana kaum muslimin mempertahankan. Itu Palestina. Itu Palestina, ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada Masjid Aqsa. Di Palestina tadi, sekarang kita masuk ke Masjid Aqsa. Jadi Anda sudah tahu kenapa Palestina menjadi sebuah kepedulian bagi kaum muslimin. Karena memang itu wilayah kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, termasuk tanda-tanda 6 tanda-tanda kiamat adalah terbebaskannya Baitul Maqdis. Itu terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Setelah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid ya, ke negeri Syam, kemudian berhasil menembus Baitul Maqdis, ya. Dan akhirnya Umar menerima sendiri kuncinya, dan sampai sekarang di sekitar Masjid Aqsa itu ada pintu, mereka tulis gerbang itu tempatnya Umar bin Khattab pada saat menerima kunci dan juga mengerjakan sholat. Intinya teman-teman sekalian, Umar bin Khattab mengutus pasukan ke sana karena memang mengetahui kedudukannya di sisi kaum muslimin, dan itu adalah masjid yang harusnya dipertahankan oleh kaum muslimin. Belum lagi ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram Mekah. Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, manakah masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjidil Haram. Lalu orang itu berkata, Abi Dzar berkata, radhiyallahu anhu, lalu masjid yang mana lagi? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama selisih pembangunannya? Kata Nabi SAW, 40 tahun, 40 sana. Thumma aynama adrakatka as-salah, aynama adrakatka as-salatu ba'd fasalli. Dan ketahuilah, kalau kau sempat ke sana, dimanapun kau sholat di lokasi Masjidil Aqsa, sholat saja. Ya. Fa innal fadla fi, karena keutamaan tetap kau dapatkan.
Jadi Masjid Aqsa itu teman-teman sekalian kalau kita ibaratkan meja ini, itu luasnya 14.400 meter. Ya. Dan ini sudah kami jelaskan panjang lebar di buku yang ini ya, Palestina yang terlupakan. Ini saya jelaskan bahkan luas temboknya dari sisi kanan, dari timur, dari barat, ya, maksudnya timur, barat, utara, selatan ya. Intinya luasnya seluruhan adalah 14.400 dan semua tidak dibanguni bangunan fisik ya, tapi itu adalah dianggap bangunan masjidnya. Jadi dimanapun kita sholat walaupun di pelataran tapi dalam tembok itu maka dianggap mendapatkan keutamaan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan juga An-Nasai. Kemudian yang kedua teman-teman, selain di masjid kedua dibangun, kita juga dianjurkan sholat datang ke sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la tashuddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang jerih payah melakukan perjalanan untuk datang masjid kecuali tiga. Tiga ini keutamanya besar. Masjidil Haram, Masjid Haram di Mekah, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabi SAW di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Selanjutnya juga kata Nabi SAW, dan ini keutamaan yang luar biasa terhadap sholat di Masjid Aqsa. Dan ini saya selalu motivasi jemaah yang ikut bersama kami, kalau kami lagi umroh plus Aqsa. Dan juga sebab kami menyusun buku ini justru karena itu. Setelah kurang lebih 4 kali saya masuk ke Palestina, dari 6 kali kami usaha masuk, 4 kali masuk, 2 kalinya sempat tertahan oleh pemerintah Israel pada saat itu. Entah alasannya apa. Yang jelas saya sempat pada saat keluar saya ingin tulis buku ini, Palestina yang terlupakan. Agar mengajak muslimin supaya datang ke sana, jangan tidak datang. Ya, tidak usah takut, kalau kematian akan datang pasti akan mati juga kan gitu. Ini keutamaan yang wajar untuk dikejar. Perhatikan apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina'i Baitul Maqdis. Pada saat Sulaiman bin Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Baitul Maqdis, sa'alallah thalathan. Dia minta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah. Dia berharap agar keputusan dia sesuai dengan keputusan Allah. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berharap kalaupun wahyu belum turun, apapun yang dia sampaikan maka Allah sudah setujui. Kemudian yang kedua, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan dia minta kerajaan tidak layak untuk orang setelahnya. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita, wa alla ya'tiya hadzal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubi ka yaumi waladathu ummu. Dan tidak ada orang yang datang salat ke Masjid Aqsa itu ya, kecuali dia akan dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Dan ini secara umum masuk dalamnya sholat sunnah atau sholat wajib. Maka saya sering motivasi jemaah pada saat kami ke Palestina, ayo sholat di Masjid Aqsa. Selain daripada itu juga kita sedang masuk di jantung ya, wilayah muslimin yang sedang dijajah. Artinya mereka masih melakukan ribat. Ribat itu mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang-orang kafir. Dan ini kata Nabi SAW, ribatu yawman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Satu hari di sisi Allah mengikat diri seperti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita 2-3 hari, 3-4 hari di sana, kita bisa dapatkan keutamaan ini. Kemudian sabda Nabi SAW di dalam sebuah riwayat disebutkan oleh At-Tahawi, la i'tikafa illa fil masjid thalath. Tidak ada i'tikaf yang mengalahkan pahala 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Nabi SAW, Masjid Baitul Maqdis. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabi SAW, dan Masjid Aqsa. Juga dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, liman la yastati' shalah fi Baitul Maqdis, beliau bersabda, khusus untuk orang yang tidak bisa salat, fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Maka dia menyumbangkan minyak. Jadi di zaman dulu itu ada minyak zaitun mereka pakai, ditaruh sumbu nanti mereka jadikan penerangan. Karena minyak zaitun bisa tahan lama ya. Kata Nabi SAW, dia nyumbang minyak supaya menerangi Baitul Maqdis. Siapa yang meneranginya, walaupun dia tidak sempat sholat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala seperti sholat di dalamnya. Bayangkan, seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Jadi orang Palestina punya keutamaan luar biasa. Setiap hari mereka bisa dapat keutamaan ini kalau mereka sholat di sana. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam. Ya, apalagi Baitul Maqdis dibuka. Kita pun mau sholat tahajud bisa. Ya, walaupun di depan pintu gerbang itu dijaga oleh tentara-tentara Yahudi ya, tentara-tentara Yahudi.
Dan ini juga hadis digunakan oleh sebagian ulama, dikatakan bahwasanya dia menandakan dianjurkan untuk merenovasi, menyumbang renovasi di masjid. Nah, dalam Masjid Aqsa itu ada kotak, kita bisa nyumbang, taruh langsung di sana. Dan setahu saya Masjid Aqsa itu dikuasai oleh atau dipegang seluruhnya oleh wilayah atau negara Jordania setelah mereka buat kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi. Jadi ada 200 pegawai staf di situ yang memang dibiayai atau digaji oleh pemerintah Jordania. Kemudian sholat di sana teman-teman mendapatkan 250 pahala. Ini hadis yang paling kuat dalam masalahnya. Ada yang hadis menyebutkan 500, tapi yang paling kuat adalah 250. Karena Nabi SAW bersabda, "Sholatu fi masjidi hadha afdala min 4 salawatin fi." Sholat di masjidku ini lebih afdal 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa. Pada saat sahabat lagi berbicara mana lebih baik, sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Wala ni'mal musallihu, tapi ketahuilah sebaik-baik, wala ni'mal musallahu, dan ketahuilah sebaik-baik tempat sholat adalah dia, Masjid Aqsa itu. Wala yushikanna an yakuna lirrajuli mithlu siyati kausihi minal ardi haitsu yara minhu baitul maqdis khairun lahu minad dunya jami'a. Dan nanti akan tiba waktu di mana seseorang itu walaupun dia cuma punya seperti besarnya busur panahnya, ya kita tahu busur panah mungkin kalau dia melengkung sekitar 1 meter, atau kalau dipanjangkan anggaplah sampai 1,5 meter misalnya, itu dia punya tanah sebesar itu saja. Asal dia bisa melihat Baitul Maqdis, maka itu lebih baik daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Hakim juga Al-Baihaqi juga At-Tabarani. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis. Bahwasanya Nabi SAW sholat di Mekah mengarah ke Baitul Maqdis, wal Ka'batu baina yadayhi, sementara Ka'bah ada di depan beliau. Wa ba'da ma hajara al-Madinah 16 syahra. Dan setelah hijrah ke Madinah beliau masih sempat menghadap Masjid Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Thumma surifa ila al-Ka'bah, kemudian dialihkan ke Ka'bah. Tentu banyak dalil di sini saya cukupkan. Kemudian yang keempat, dia adalah tempat mi'rajnya Nabi SAW. Sebagaimana itu sudah kita tahu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al-himari wa dunal bagal." Aku telah didatangkan pada saat malam Isra seekor hewan kuda bernama burak, yaitu hewan berwarna putih yang tinggi badannya antara keledai dengan bagal. Bagal ini peranakan antara kuda sama keledai. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi, dan dia dihiasi dengan segala macam hiasan, dan dimanapun matanya menatap di situ kakinya sudah tiba. Farakibtu hatta ataitu Baitul Maqdis, saya pun menunggangi lalu saya sampai tiba di Baitul Maqdis. Farabattu bil halqati allati yarbutu bihil anbiya, dan aku mengikatnya di tempat yang biasa para nabi-nabi mengikat kekangan hewan-hewan mereka. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain, lalu aku masuk ke Masjid Baitul Maqdis, lalu aku salat di situ 2 rakaat. Nabi SAW salat di situ. Tsumma kharajtu fa ja'ani Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Lalu aku keluar dari masjid, lalu kemudian Jibril datang membawa kepadaku 2 bejana. Bejana dari susu dan bejana dari khamr dan bejana dari susu. Fakhtartul labana, maka aku pun memilih bejana susu. Faqala Jibril alaihissalam, ikhtartal fitrah. Maka Jibril mengatakan kau telah memilih fitrah, Islam. Thumma urija bina ila sama. Kemudian kami pun dinaikkan ke langit dari Baitul Maqdis. Yang kelima, tidak akan dimasukkan oleh Dajjal. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Andartukumul Masiha wa huwa mamsuhul ain." Aku telah mengingatkan kepada kalian Al-Masih, maksudnya Dajjal, yang telah terhapus atau rusak matanya. Yasiru ma'ahu jibalul khubus wa anharul ma'. Dia akan berjalan dengan gunung-gunung roti dan juga sungai-sungai air. Yamkuthu fil ardi arba'ina sabaha. Dia akan tinggal di muka bumi 40 pagi. Ya bulugu sultanu kullu manhal. Maka kerajaannya juga akan sampai kepada seluruh telaga-telaga air atau mata-mata air. La ya'ti arba'atan masajid, tapi dia tidak akan bisa masuk ke 4 masjid. Al-Ka'bah, Masjid Haram Mekah, Masjid Al-Rasul, Masjid Nabi SAW di Madinah, Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, Wat-Tur, dan juga wilayah At-Tur. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, gambaran tentang Baitul Maqdis. Ya. Dan dari apa yang kita sampaikan tadi ini, teman-teman sekalian semuanya, sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedudukan Baitul Maqdis, Palestina, dan juga
orang-orang Yahudi yang sedang menguasainya. Jadi perlu memang dibahas ya, dan bagaimana kaum muslimin terus peduli, paling tidak menitipkan doanya. Bagi Anda yang bisa menitipkan hartanya, bisa dititipkan harta. Dan kami pun di Yayasan Sedekah Kartini membuka peluang untuk bersedekah kalau Anda mau bersedekah di sana untuk beberapa program di Palestina, insya Allah, biidznillah.